Silakan duduk. Yohanes 21. Yohanes 21 mulai ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Penampakan Yesus di tepi danau Tiberias. Alkitab berkata inilah penampakan Yesus yang ketiga setelah kebangkitannya. Ini sangat penting. Saya akan ulang lagi mengatakan, ini sangat penting untuk menegaskan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Penampakan ini penting untuk menegaskan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Cerita ini bukan cerita yang dibuat-buat. Ini fakta sejarah, bukan cerita agamawi saja. Ini fakta sejarah. Yesus dilihat, Yesus bergaul dengan murid-murid setelah kebangkitan. Poin penting dalam penampakan yang ketiga ini ialah percakapan Yesus dengan Petrus tentang apakah Petrus mengasihi Yesus lebih dari murid-murid yang lain. Mengasihi Yesus lebih dari murid-murid lain penting untuk dipertanyakan kepada Petrus yang pernah menyangkal dia pada waktu proses penyalibannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu sangat penting bagi murid-murid, bagi kita semua. Kita mengikut Kristus kiranya karena kita mengasihi Tuhan. Kiranya itu yang menjadi
pendorong utama kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Motivasi lain mungkin penting supaya diberkati, supaya Tuhan dimuliakan, penting. Tetapi yang paling penting adalah kita melakukan segala sesuatu kiranya karena kita mengasihi Tuhan. Saya mau jelaskan beberapa hal berkaitan dengan mengasihi Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan itu penting karena Alkitab berkata, itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Matius 22:37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada mengasihi Tuhan. Tidak ada hukum yang lain yang lebih terutama selain daripada mengasihi Tuhan. Tuhan meminta kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Pikiran kita harus sepenuhnya mengasihi Tuhan. Itulah alasannya mengapa mengasihi Tuhan itu sangat penting. Banyak hukum di Alkitab, tetapi itulah hukum yang pertama dan terutama. Maka selidiki hatimu, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Kau tidak rugi mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan perlu mengetahui ulang bagaimana hati Petrus kepadanya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua orang ini, kata Yesus. Karena itulah hukum yang utama dan yang pertama. Yang kedua, mengasihi Tuhan itu penting, sebab orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, kata 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan pilihan, mutlak harus kita melakukannya. Setiap orang percaya yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan Juru Selamatnya, Yesus Allahnya, Yesus Tuhannya, Yesus penebusnya, harus mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, berarti terkutuklah ia. Mengapa dikatakan orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk? Karena kalau mereka tidak mengasihi Tuhan, mereka belum berada di dalam pihaknya Tuhan. Orang yang berada di pihaknya Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Dan kalau mereka sudah berada di pihaknya Tuhan, mereka pasti orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pilihlah Yesus. Pilihlah Yesus. Tuhanmu, Allahmu, Juru Selamatmu. Kasihilah Dia, maka engkau akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ini perlu diingatkan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yesus Juru Selamat. Bukan Tuhan asal disebut Tuhan, tapi ini merujuk kepada Yesus Tuhan Juru Selamat. Yang tidak
mengasihi Tuhan Yesus Juru Selamat, terkutuklah ia. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan itu penting karena orang yang mengasihi Tuhanlah yang berarti hidupnya. Kalau orang tidak mengasihi, hidupnya sesungguhnya tidak punya arti. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Hidup yang berarti adalah hidup yang mengasihi. Maka Yesus berkata, hukum yang sama dengan hukum yang pertama, terutama itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi itu mutlak bagi orang percaya. Itu bukan pilihan. Mengampuni itu mutlak, bukan pilihan bagi orang percaya. Sebab hanya mereka yang mau mengampuni yang akan diampuni oleh Bapa di sorga. Itulah kasih yang terbesar. Kasih mengampuni, memaafkan, menerima orang lain apa adanya. Tanpa syarat kita harus mengasihi. Itulah hukum dalam firman Tuhan. Kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itu praktek pengampunan dalam Alkitab. Diminta bajumu, kasih jubahmu. Itu hukum yang tidak dimiliki agama apapun, termasuk agama Judaisme. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itulah hukum semua agama di dalam dunia. Tetapi Yesus memberikan kita kebenaran, mengasihi tanpa syarat. Saudara-saudara, itu hukum yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Dan itulah percakapan penting di dalam penampakan Yesus yang ketiga dengan murid-muridnya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Dan itulah sebabnya kepercayaan pun diberikan kepada Petrus lebih. Itu dasarnya mengapa Petrus berkhotbah sekali 3.000 orang bertobat. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Itu penting. Sebab Alkitab juga berkata, yang mengasihi Tuhan pasti diberkati Tuhan lebih dari apa yang mereka tahu tentang berkat Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya
yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang akan diberkati lebih daripada pengetahuannya tentang berkat kalau ia mengasihi Tuhan. Yang tidak pernah dilihat oleh matanya, yang tidak pernah didengar oleh telinganya, yang tidak pernah timbul di hatinya, kalau ia mengasihi Tuhan, berkat-berkat seperti itu disediakan Allah bagi dia. Sungguh itu bagian dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan, kau akan memperoleh berkat lebih dari apa yang kita tahu. Ada banyak yang saya tidak pernah dengar, yang saya tidak pernah lihat, yang saya tidak pernah angan-angankan dalam hidup saya. Sekarang saya menikmatinya. Kami baru pulang dari Jakarta mengunjungi anak-anak kami. Oleh karena ke Jakarta lebih mudah daripada pulang mudik ke daerah. Perjalanan lebih mudah ke arah Jakarta, maka kami harus memilih itu ketimbang mereka harus pulang ke daerah. Itu akan menjadi kesulitan bagi mereka dalam transportasi mereka. Saya mendengar anak-anakku cerita, mereka bersaksi kepada kami bagaimana jalan hidup mereka di sana. Saya bersyukur apa yang dulu tidak pernah saya pikirkan tentang mereka, mereka jelaskan kepada kami. Bagaimana Tuhan menuntun mereka, bagaimana Tuhan memberkati mereka. Itulah sekarang salah satu penghiburan bagi kami, karena kami mengabdikan diri penuh kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun kami mengurangi kasih kami kepada Tuhan. Mereka dulu ikut berkorban pada waktu kami melayani. Sebagai seorang anak hamba Tuhan, mereka ikut berkorban. Perasaannya harus berkorban. Secara ekonomi mereka juga ikut berkorban. Ada uang kami yang seharusnya bisa mereka nikmati untuk berlibur, tapi karena bapaknya hamba Tuhan, kami berkata lebih baik uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Sampai mereka dewasa, sampai mereka menikah, tidak pernah tahu apa itu rekreasi, apa itu jalan-jalan. Saya seringkali menawarkan, tetapi pada waktunya tiba, saya juga memberitahu akhirnya, nah, pekerjaan Tuhan lebih baik dari kita pergi. Dan mereka cerita itu, maka mereka berkata, Tuhan sudah menggantinya sekarang, kata mereka. Kami bisa pergi kemana saja kami mau, karena Tuhan sudah membayar lunas sekarang bagi hidup kami. Maka kepada kita semua, saya saksikan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Kasihilah Tuhan, kau pasti menuainya. Seminggu kami di Jakarta, tiap pagi kami dibawa kemana saja yang kami bisa represi. Dan mereka bersaksi, Tuhan baik Pak bagi kami. Tuhan sudah buka jalan-jalan berkat bagi kami. Saya ingat kami bersama dengan mereka sampai umur 27 tahun. Tidak mengenal apa itu rekreasi. Tidak mengenal apa itu makan yang enak di restoran. Sampai umur 27 tahun. Sesungguhnya Tuhan berkati kami.
Kami bisa memberi mereka makan yang enak. Tetapi pikiran kami selalu pekerjaan Tuhan. Kalau ini dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, jauh lebih baik daripada kita makan enak di restoran. Begitulah cerita dari tahun ke tahun sampai mereka menikah, sampai mereka meninggalkan kami. Mereka sekarang bersaksi, apa yang kami tidak bisa nikmati di masa kanak-kanak kami, sekarang Tuhan tolong, Tuhan genapi firman-Nya. Termasuk Yeremia di Hong Kong, waktu dia bersama kami tidak bisa dia nikmati itu semua. Tapi sekarang setiap Senin dia off, dia pergi dengan anak istrinya kemana saja yang dia pengen, karena Tuhan telah membuka pintu berkat itu buat mereka. Maka dengarlah, Tuhan tidak pernah berhutang. Layani Tuhan, kasihi Tuhan. Berkat Tuhan ada bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan itu penting. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu sama dengan kita jatuh. Walaupun kita masih kebaktian, walaupun kita masih melayani, walaupun kita masih memberi, tetapi kalau bukan kasih yang mendorongnya, kita katanya sama dengan orang yang jatuh. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Orang yang tidak mengasihi Tuhan sama dengan orang yang jatuh. Sekalipun kita masih melakukan kegiatan agamawi kita, tapi kalau bukan karena kasih, kita telah jatuh. Bertobat, kata Tuhan kepada jemaat Efesus. Bangkit berkali-kali meminta kami berhenti saja dari melayani. Dia merasa ayah ibunya sudah cukup lama berlelah melayani Tuhan. Waktunya istirahat. Dan dia berkata, kami sudah bisa memelihara bapak mama. Udah pindah saja ke Jakarta, kita tinggal di sini. Tapi saya selalu berkata, nah, hidup kami bukan untuk tenang. Hidup kami sampai akhirnya kami sudah berkeputusan melayani Tuhan. Bangkit bilang, apa memang dosa kalau pensiun dari penggembalaan? Kita melakukan pelayanan yang lain. Saya bilang bukan dosa, tapi kami sudah berkeputusan. Itulah perwujudan kasih kami kepada Tuhan. Mereka menyaksikan perjalanan hidup kami. Sepertinya mereka berpikir, kapan hidup ayah saya ini sedikit tenang. Dia bilang, Tuhan sudah berkati kami. Kami siap memelihara Bapak Ibu, tidak perlu pikir-pikir soal hidupmu. Kami sudah bisa memeliharamu dengan baik sampai akhir hidupmu. Tapi saya bilang tidak, nah. Kalau saya tidak melayani, saya seperti mendurhaka kepada Tuhan. Karena saya sudah berkeputusan untuk mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Saya memberitahu ini karena ada banyak orang berpikir bolehlah beristirahat sedikit dari jerih lelah. Jangan kurangi selagi Tuhan masih
mampukan kita lakukan yang terbaik bagi Yesus. Itulah yang mengasihi Tuhan. Jangan kurangi sedikit pun. Kita mungkin tidak memerlukan apa-apa lagi, tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya, apa bukti kasih kita kepada Tuhan? Buktinya dikatakan dalam ayat ini, lakukan terus apa yang dulu kau lakukan bagi Yesus. Jangan kurangi. Yang terakhir, mengasihi Tuhan itu penting, karena orang yang dikasihi Tuhanlah yang akan menerima kasih Tuhan secara khusus. Yohanes 14, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Ini kasih yang spesial. Orang yang mengasihi Tuhan beroleh kasih spesial dari Tuhan. Kenapa disebut spesial? Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itulah berkat khusus yang diterima mereka yang mengasihi Tuhan. Tidak semua orang menerima ini. Hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Kami akan datang kepadanya, kata Yesus, dan kami akan bersama-sama dengan dia. Kurang bahagia apa kita kalau Tuhan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita. Bukan hanya sekedar disertai, tapi diam artinya tinggal secara permanen dengan kita. Ibaratnya kita satu rumah, kita tinggal bersama Tuhan. Kita tidak sekedar disertainya, tapi permanen bersama kita kalau kita mengasihi Tuhan. Maka kasihilah Tuhan seperti yang Dia minta, maka engkau akan menikmati Tuhan dan hidupnya selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua orang ini? Sebenarnya jawaban Petrus nyeleneh. Sebab kalau di terjemahan lain dikatakan, aku mengasihi engkau bukan begitu. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini sahabatmu. Artinya, saya mengasihi engkau dalam tataran persahabatan sejak aku mengenal engkau. Tapi yang diminta Tuhan bukan itu. Kasih yang agape, bukan kasih filia. Dan menangislah Petrus karena dia sadar yang diminta Petrus, yang diminta Yesus kepada Petrus kasih agape. Tapi Petrus merasa dia belum bisa mencapai ke tingkat itu, maka sedihlah hatinya. Tuhan mau kita semua mengasihi dia dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, benihin meralat teologianya. Dia berkatakan, aku bertobat. Karena bertahun-tahun dia mengajarkan teologi kemakmuran, yang intinya siapapun ikut Tuhan, maka Tuhan akan memakmurkan hidupnya. Dan benihin sudah meralat khotbahnya, pengajaran itu. Dia berkata, marilah kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kita mengikut Tuhan, tidak ada embel-embel apakah diperkaya, apakah diberkati, bukan.
tapi kita mengasihi Tuhan, maka kita ikut Tuhan. Saya juga menyerukan dari mimbar ini, ikutlah Tuhan tanpa embel-embel. Ikut Dia hanya karena Dia juru selamat, Dia Tuhan, Dia Allah. Berilah kepada Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Layani Tuhan karena kau mengasihi Tuhan. Soal diberkati tidak diberkati, itu urusan Tuhan. Dan Dia pasti memberkati. Sebab Dia tidak menginginkan kita susah. Dia tidak menginginkan kita sengsara. Dia ingin kita lepas dari dosa dan hukuman dosa. Hukuman dosa itu adalah kesengsaraan, kesusahan. Dia tidak ingin kita hidup dalam keputusasaan, tapi dalam pengharapan. Maka Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, supaya aku memberikan kamu sentosa. Itulah Yesus. Maka ikutlah Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau Dia Tuhan bilang pikul salib, pikul saja salib. Sebab Dia tidak bermaksud menusahkan kita. Kalau Dia bilang sangkal dirimu ikut aku, sangkallah dirimu. Sebab itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kiranya anugerah Allah yang Dia janjikan dalam Alkitab turun atasmu sekalian. Sebab Dia Tuhan yang baik. Kasihilah Tuhan, maka engkau akan beroleh kasih-Nya selama-lamanya. Amin.